Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul pembelajaran Python Basic. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang cara install Python dan menjalankan kode sederhana pada Python. Selanjutnya kita akan masuk ke materi paling dasar dan paling pertama dalam Python, yaitu variabel dan angka. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah tempat buat menyimpan nilai atau data pada saat melakukan pemrograman. Jadi, sebuah data atau nilai baik berbentuk teks ataupun angka bisa kita masukkan ke dalam variabel. Nah, kenapa kita harus masukin ke dalam variabel? Assignment variabel berguna supaya memudahkan kita dalam mereferensikan kembali nilai atau data yang telah kita tetapkan dalam kode. Jadi setelah kita memasukkan nilai atau data ke dalam variabel, kita bisa panggil variabel itu dengan cara tinggal mengetik variabel tersebut. Contohnya, misalnya saya memasukkan sebuah teks ke dalam variabel yang saya sebut nama ya. Nah, gini. Nah, jadi si Budi ini sudah masuk ke dalam variabel nama. Lalu kita bisa memanggil si Budi dengan mereferensikannya dengan nama variabelnya. Nah, dia akan menghasilkan output Budi. Lalu kita bisa menggunakan cara lainnya. Print nama saya adalah, terus koma, variabel nama. Dia akan menghasilkan keluaran berupa nama saya adalah Budi. Nama ini kan udah kita masukkan sebagai variabel untuk tempat teks Budi ini. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan dalam menuliskan variabel pada Python. Yang pertama, variabel tidak boleh diawali dengan angka. Variabel kalian boleh pakai angka, cuma nggak boleh diawali dengan angka. Misalnya, nah yang kayak gini boleh nama 1 sampai dengan 2. Tapi kalian nggak boleh misalnya awalnya angka. Nah, ini akan menghasilkan error ya. Jadi, variabel boleh pakai angka, cuma nggak boleh diawali dengan angka. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan spasi. Variabel yang menggunakan spasi bakal error juga, sama kayak yang atas. Misalnya namaku. Nah, dia ada error ya, soalnya di sini ada spasi. Kalau kalian ingin butuh banget ada pemisah dari antar kata variabel, kalian bisa pakai underscore. Misalnya nama underscoreku. Nah, bisa ya namaku, nggak error. Misalnya kita print namaku juga. Nama underscoreku. Nah, dia tetap ngeluarin Budi. Selanjutnya, variabel tidak boleh menggunakan simbol. Simbolnya kayak titik dua, tanda petik, lebih kecil lebih besar, tanda tanya, bla bla bla. Nah, ini kalian nggak perlu apalin simbol ya, karena misalnya kalian pakai salah satu dari simbol itu, misalnya at lah, at, nama. Nah, dia bakal error sendiri ya, karena ada at-nya. Karena ada simbol at-nya. Kalian nggak perlu ngapalin simbol ya, tapi Python bakal memberitahu kalian kalau simbol itu nggak boleh dipakai di variabel. Kalian juga harus hati-hati karena variabel di Python itu bersifat case sensitif. Misalnya saya udah segmen nama ya. Nah, selanjutnya kita panggil variabelnya dengan menggunakan nama gini. N-nya gede. Di sini kan variabel N-nya kecil. Nah, pas dipanggil N-nya gede. Kita enter. Nah, dia nggak ngeluarin apa-apa. Soalnya variabel yang kita tentukan sebelumnya itu pakai huruf kecil semua. Tapi di sininya ada huruf gedenya pas dipanggil. Dan selanjutnya dia sarankan untuk menghindari penggunaan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Kayak list atau print. Nah, gimana bisa kita tahu apa aja nih kata kunci yang udah ada dalam Python? Di beberapa environment kayak Python idle shell ini, atau juga misalnya kalian pakai PyCharm atau Notebook Jupyter, kata kunci yang udah ada bakal di highlight jadi warna biru kayak gini, warna ungu, sorry. Print misalnya kayak list, ya kan, misalnya kayak str gitu. Nah, kalian hindari menggunakan variabel yang misalnya udah ada birunya kayak gitu. Jadi kalian ganti aja nama variabelnya yang nggak ada gitu, misalnya kayak nama, misalnya kayak satu huruf juga bisa. Nah, satu huruf juga bisa kok. Jadi kalian hindari menggunakan kata kunci ya. Nah, dalam Python ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam variabel ya. Kalau Python menggunakan dynamic typing, artinya kita dapat mendaftarkan ulang variabel dengan nilai atau data yang sebenarnya berbeda. Jadi pertama saya segment A sama dengan tipe data teks ya atau string ya, misalnya Budi. Kita print Budi. Nah, selanjutnya beberapa kode selanjutnya saya ubah nih tipe nama A jadi 3, jadi angka, dari Budi jadi angka. Nah, ini nggak masalah, kalau di Python nggak masalah, dia nggak bakal nyiptain error ya.
Tapi kalau di kode lain, dia bakal nyiptain error. Nah, hal ini membuat Python lebih fleksibel dalam menyimpan variabel dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi, dynamic typing ini ada di Python, cuma belum tentu ada di bahasa pemrograman yang lain. Karena mereka menggunakan statistic typing. Nah, dynamic typing ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Kelebihannya kayak mudah dan mempercepat waktu pengembangan juga. Kekurangan ya, kemungkinan terjadi bug karena kesalahan pada tipe data. Kalian harus aware tentang tipe data ini. Nah, cara ngecek tipe datanya kalian bisa ketik type aja. Misalnya tadi kan misalnya A sama dengan jadi. Nah, kalian tinggal ketik type lalu A. Nah, dia bakal ngecek tipe data apa yang dimiliki variabel A. Misalnya kita ingat, nah, kelas str artinya string ya. Kalau kita coba lagi A sama dengan 3. Kita cek tipe data A itu apa? Type A. Nah, outputnya adalah kelas in ya, integer ya. Next ke variabel dan angka. Nah, angka itu merupakan salah satu tipe data pada Python. Nah, tipe angka sendiri ada dua ya kalau di bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada integer yang berisi bilangan bulat, contohnya kayak -2, -1, 0, 1, 2. Dan yang kedua kayak ada float bilangan desimal yang memiliki koma, contohnya kayak 1,0, 17,45, 2, -2,11. Contohnya, kalian bisa misalnya kayak tadi ya, A. Nah, terus kalian bisa ngecek tipe data apa yang ada di angka tersebut dengan cara kayak tadi. Nah, ini kan integer, misalnya float. Misalnya float, terus kalian perhatikan ya, kalau float dalam bahasa pemrograman Python itu menggunakan titik sebagai poin desimalnya. Type B, nah kelasnya float ya, 2,0, kalau di sini ada titiknya. Nah, itu aja untuk materi kita hari ini, yaitu angka dan Python. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.